Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Rodensius. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Anda setuju atau tidak kalau rangkap jabatan itu dihentikan atau dilarang Pak? Harus dilarang, itu harus diciptakan PP-nya supaya jelas gitu loh. Saya kira kalau mau menghentikannya tanpa PP, begini Bung Leo, itu sulit dihentikan sebab gaji komisarisnya lebih besar daripada gaji jabatan publiknya. Kalau mau menghentikannya tanpa PP, mungkin begini Bung Leo, kita kan gaji tunggal. Boleh Anda merangkap jabatan, tapi Anda gajinya gaji jabatan yang utama, bukan yang komisaris. Mungkin mereka nggak mau, jadi mundur, jadi nggak rangkap jabatannya. Presiden mengatakan komisaris di BUMN itu terlalu banyak, mau dikurangi. Ya kita tunggu saja. Tantim juga katanya mau dihapus. Untuk komisaris itu cuma hadiah bulanan buat konco-konco atau buat relawan. Jadi sayang sekali kalau komisaris itu hanya bagi-bagi duit buat konco-konco dan relawan. Segeralah buat PP-nya perihal rangkap jabatan agar tidak jadi ruang-ruang titipan. Maaf, menurut saya rangkap jabatan Menpora dengan ketua PSSI masih boleh karena kualitas dan keahliannya. Tapi tetap gaji tunggal kalau bisa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda yang sangat konkret. Selamat pagi Pak. Menarik ini Bang Audiens, Pak Ondo setuju dihentikan, tapi kalau misalnya harus mau menghentikan rangkap jabatan harus ada peraturan pemerintah. Kalau tidak, dibuat aturan bahwa gajinya satu. Bagaimana Bang? Ya mungkin dipilah-pilah ya. Kalau soal wakil menteri rangkap jabatan itu putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 itu sifatnya final dan mengikat, berlaku pada saat itu juga. Walaupun di dalam amarnya itu disebutkan berlaku mulai 2 tahun kemudian ke depan gitu ya. Jadi tahun 2027 ya. Oke. Kenapa 2 tahun itu memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan penataan sehingga tidak terjadi kekosongan. Tetapi kan yang terjadi sekarang itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus, tetapi di tengah jalan masih melantik juga ya wakil menteri untuk merangkap jabatan di komisaris. Kita harus katakan bahwa pada waktunya Presiden Prabowo pasti mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi karena bentuknya kan undang-undang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masih dibutuhkan peraturan pemerintah? Itu kan persoalan teknis ya. Persoalan teknis itu tidak meniadakan undang-undang pokoknya. Undang-undang pokoknya itu kan undang-undang Kementerian Negara. Undang-undang Kementerian Negara itu sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa peraturan pasal 24 yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan di antaranya itu komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh APBN APBD juga berlaku bagi wakil menteri. Tinggal itu dijalanin aja gitu. Tinggal dijalankan saja ya. Gampang kok itu. Bang, tapi kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Ondo spesifik ya terkait dengan Menpora yang merangkap sebagai ketua umum PSSI, menurut Pak Ondo tidak apa-apa karena itu inline begitu. Itu bagaimana? Ya, apakah dilarang atau tidak? Sebab menurut undang-undang kementerian itu, yang tidak boleh dirangkap itu komisaris atau direksi perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh APBN APBD. BUMN maksudnya ya? Ya. Pertanyaannya apa PSSI itu perusahaan? Bukan kan? Kalau bukan berarti tidak ada tidak ditentukan. Tidak terkena aturan itu. Menurut undang-undang Kementerian Negara.